Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, abang, kakak, adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat. Amin. Oke, langsung aja soal pertama. Ini tentang perbedaan antara kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Jadi langsung aja, kecepatan rata-rata itu kan hasil dari perpindahan dibagi selang waktu, ya. Ingat-ingat perpindahan. Sementara kelajuan rata-rata itu sama dengan jarak tempuh, ya. Jarak tempuh dibagi waktu. Jadi perpindahan dengan jarak tempuh itu beda artinya, ya. Nah, ini saya jelaskan contoh. Misal ada sebuah benda bergerak melingkar, katakanlah ini keliling lingkarannya 100 meter, ditempuh dalam waktu misalnya 10 sekon. Kalau ditanya berapa kecepatan rata-rata, berarti perpindahan dibagi waktu. Nah, sekarang lihat, perhatikan ini, sebuah benda bergerak dari titik A, bergerak melingkar, ya, mengelilingi lingkaran ini, kembali ke titik A lagi. Jadi dari A kembali ke titik A lagi. Logikanya A pindah enggak? Enggak, ya. Kenapa? Ya, karena dari titik A kembali ke titik A lagi. Jadi tidak mengalami perpindahan, artinya perpindahannya 0. Jadi dalam kasus ini berapa kecepatan rata-ratanya? Maka 0 dibagi waktu tempuhnya, yaitu 10 sekon. Jadi sama dengan 0 meter per sekon. Beda halnya kalau ditanya kelajuan rata-rata. Jadi yang dihitung adalah kelilingnya. Jadi keliling atau jarak tempuhnya dibagi selang waktunya. Ya, dari titik A kembali ke A lagi itu kelilingnya 100 meter, ditempuh dalam waktu 10 sekon, maka kelajuan rata-ratanya itu sama dengan 100 meter dibagi 10. Sama dengan 10 meter per sekon. Paham, ya? Jadi kelajuan rata-rata dengan kecepatan rata-rata itu beda, ya, artinya, ya. Sekarang saya kasih contoh berikutnya. Misalkan ini ada sebuah benda bergerak dari titik A ke B terus ke C, ya. Jadi dari titik A ke B ke C. Perhatikan, ini jaraknya 3 meter, B ke C jaraknya 4 meter. Kita tahu 3, 4 itu kalau Pitagoras pasangannya 5, ya. Oke, kembali ke soal. Dari titik A ke B ke C ditempuh dalam waktu misalkan 2 sekon. Yuk kita langsung hitung. Jadi berapa kecepatan rata-rata? Dari kecepatan rata-rata itu dihitung dari perpindahan. Jadi perpindahan itu dilihat dari titik awal sampai titik akhir. Jadi kalau fokusnya untuk melihat atau menghitung perpindahan, cukup tarik garis lurus dari titik awal sampai titik akhir. Set. Nah, ini perpindahannya 5 meter. Jadi kecepatan rata-rata nanti perpindahannya 5 meter, jadi 5 dibagi waktu tempuhnya 2 sekon. Jadi 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 meter per sekon. Ngerti, ya? Nah, sementara kalau ditanya berapa kelajuan rata-ratanya, itu berarti jarak tempuhnya dari A ke B itu 3 meter, B ke C 4 meter. Jadi nanti jarak tempuhnya 3 ditambah 4 gitu, ya. Dibagi selang waktunya 2 sekon. Jadi 2. Jadi sama dengan 7 dibagi 2. Berapa 7 bagi 2? 3,5, ya. Atau 31/2 boleh, 3,5 juga boleh. 3,5 meter per sekon. Oke, jelas, ya? Saya tambahin lagi, kecepatan rata-rata itu termasuk besaran vektor. Ini termasuk besaran vektor. Sedangkan kelajuan rata-rata itu dia masuk ke besaran skalar, ya. Kecepatan rata-rata punya besar dan arah, sementara kelajuan hanya memiliki nilai atau besarnya aja tanpa memiliki arah, ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya yang A, ya. Jadi kecepatan rata-rata bergantung pada perubahan posisi. Perubahan posisi itu ya perpindahan. Sedangkan kelajuan rata-rata
bergantung pada jarak tempuh. Oke? Paham ya? Oke, soal nomor 2 yang termasuk besaran vektor. Jadi langsung aja yang E ya. Karena gaya kecepatan perpindahan itu memiliki besar dan arah. Lanjut soal nomor 3. Ya, dikasih grafik antara kecepatan dan waktu. Ditanya jarak. Ya, sekarang perhatikan di sini grafik antara kecepatan ya. Kecepatan dan waktu. Kalau ditanya jarak, cukup luas di bawah grafik. Jadi luas di bawah grafik. Grafiknya mana nih ya? Ini data dan ini agak naik ke atas ya. Jadi luas di bawah grafik, tarik aja dari grafik ini ke sumbu X ya. Jadi ini luas ini, nah ini luas 1. Anggap aja nanti yang sebelah sini ini luas 2 ya. Yang ini luas 1, yang ini luas 2. Jadi ini yang luas 1 bentuknya persegi panjang, luas kedua bentuknya trapesium ya. Ini jadi ini. Jadi luas di bawah grafik ditarik sampai sumbu X positif. Jadi langsung aja, luas 1 bentuknya itu persegi panjang, jadi panjang kali lebar, jadi 4 kali 2. 4 dikali 2 ditambah, nah luas kedua itu luas trapesium ya. Jumlah sisi sejajar, ini kan ke sini sampai sini kan 4 ya enggak? Dari sini sampai ke sini 20. Jadi jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Jadi jumlah sisi sejajar berapa tadi? 4 ditambah 20 ya enggak? 4 ditambah 20 gitu kan, kali tingginya itu ya dari 2 sampai 10. Berapa dari 2 sampai 10? Tingginya adalah 8 ya, dibagi 2 gitu ya. Jadi jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Ayo kita hitung, sama dengan 4 kali 2 itu 8 ditambah ya 20 tambah 4 berapa? 24. 24 ini kan dibagi 4, jadi 24 dikali 8 bagi 2 4. Jadi sama dengan 8 ditambah berapa ini? 24 kali 4 kali 4 16 ya. Jadi 96 ya udah, 96 ditambah 8 hasilnya 104. Jadi 104 meter. Gampang ya. Jadi jawabannya yang soal nomor 3 adalah yang A ya. Jawabannya yang A ya. Oke, soal nomor 4 tentang satuan GGL induksi, flux magnet dan waktu ya. Yang ditanya adalah satuan dari flux magnet. Jadi GGL induksi atau epsilon sama dengan dP. dP per dt ya. Ini dibaca pi ya. Ini udah saya tuliskan rumusnya. Jadi ini lambang ini dibaca pi, PHI ya. Ini dibaca pi gitu ya. Jadi ada angka bulatan dicoret tengahnya gitu ya. Kalau yang pi yang ini dibaca pi ya, nggak pakai h ya tuh. Pi. Ini pi, kalau ini pi, ada h-nya ya. Jadi epsilon atau GGL induksi sama dengan dP per dt. Yang ditanya adalah satuan SI, satuan internasional dari flux ya. D flux magnet. Dari rumus ini kita dapat bahwa D flux sama dengan GGL induksi dikali dt. GGL induksi kan satuannya volt ya, dt itu sekon. Sementara volt itu sendiri kan bisa diperoleh dari volt, itu rumusnya kan boleh dari daya dibagi arus ya enggak, P dibagi I. Karena ini kan kita mencari satuan dalam MKS ya, jadi kita putar-putar aja pokoknya yang ada MKS-nya, meter kilo sekon ya. P itu daya, kita tahu satuan dari daya satuan MKS, satuan SI ya dari daya adalah kilogram meter kuadrat sekon makan min 3. Sementara I itu ampere. Ini lambang, ini satuan, beda ya, hati-hati.
Oke, ini A-nya naikin ke atas, berarti nanti pangkat min 1. Ini satuan dari vol ya. Satuan MKS dari vol. Jadi kita masukkan ke rumus ini tadi, dP sama dengan vol dikali sekon. Volnya sudah ada tadi. Ini kita masukkan ke sini dikali waktu sekon ya. Jadi kilogram meter kuadrat. Nah, sekonnya pangkat min 3 dikali S, jadi pangkatnya 1. Perpangkatan kalau dikali di jumlah, jadi min 3 ditambah 1, min 2. Oke, pangkat min 1. Jadi jawabannya untuk soal nomor 4 adalah yang E ya, kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2, A pangkat min 1. Ya, jawabannya yang E gitu ya. Oke, untuk soal nomor 5. Ini tentang vektor. Jadi dikasih tahu soal ada dua buah vektor besarnya sama F ya. Jika perbandingan antara jumlah dan besar selisih antara kedua vektor itu akar 3, yang artinya berapa besar sudutnya. Ya, artinya sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Jadi langsung aja. Ini udah ada clue-nya ya, perbandingan antara jumlah ya. Ini jumlah sama selisih. Kita langsung tulis rumusnya. Ya, rumus jumlah, hati-hati, rumus jumlah selisih ini rumusnya mirip ya, bedanya yang atas plus, yang ini min, yang ini tetap sama, ini dua-duanya plus ya. Jadi jumlah vektor itu rumusnya akar F1 kuadrat dan seterusnya ya, ini plus. Kalau selisih bedanya ini doang, ini minus ya. Jadi yang atas rumus jumlah, yang bawah rumus selisih. Di soal dikasih tahu perbandingan jumlah dan selisihnya sama dengan akar 3 ya. Jadi langsung aja, karena di sini sama, ini kan gayanya kan tadi dibilang sama ya. Jadi F1 dengan F2 itu sama-sama F. Jadi ini boleh ditulis langsung aja, F kuadrat ditambah F kuadrat, F kuadrat ditambah F kuadrat, jadi 2F kuadrat. Oke. Ditambah nih F kali F kan F kuadrat lagi ya, jadi muncul nih 2F kuadrat, 2F kuadrat dikali cos theta sama ya, dibagi yang bawahnya juga sama persis ini. Yuk, F kuadrat ditambah F kuadrat sama lagi 2F kuadrat ditambah barusan dibilang ya, dikurang ini ya, maaf ya, ini dikurang 2F kuadrat cos theta sama dengan akar 3. Jadi langsung aja, ini kan dua-duanya ini ada akarnya, ini ada akarnya. Gimana kalau kita kuadratin aja, tujuannya biar akarnya hilang. Oke, jadi sekarang anggap aja akarnya udah hilang ya, berarti ini 2F kuadratnya kita keluarkan. Ini saya tulis begini, ngerti nggak ini? 2F kuadrat, buka kurung, 1 ditambah cos theta. Begini jadinya. Dibagi 2F kuadratnya keluarin lagi, 1 dikurang cos theta sama dengan 3 gitu ya. Ini kita coret. Jadi kita dapat 1 plus cos theta dibagi 1 min cos theta sama dengan 3. Jadi langsung aja ini kita tulis sebelah sini, 1 plus cos theta sama dengan ya, ini 1 min cos theta-nya dikali 3 ya, dua-duanya kali 3. Jadi 3 kali 1 itu 3, itu 3 ditambah dikurang 3 kali min cos theta, jadi min 3 cos theta gitu ya. Oke, cos theta-nya min 3 cos theta kita pindah ruas. Jadi nanti cos theta min pindah jadi plus 3 cos theta sama dengan 3, satunya pindah jadi min 1. Ya, cos theta ditambah 3 cos theta kan 4 cos theta sama dengan 3 kurang 1 2. Jadi kita dapat nilai cos theta sama dengan 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 itu kan namanya setengah ya. Nah, arkus dari theta atau arkus dari nilai cos theta sama dengan setengah itu berapa?
Maksudnya cos berapa yang nilainya setengah? 60 derajat gitu ya. Atau nama lainnya arcus ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 5 adalah yang D ya. Jadi nomor 5 ini jawabannya D. Oke, soal nomor 6 ini tentang parabola. Yang ditanya adalah tentukan jarak terjauh yang dapat dicapai peluru. Oke, ini sudah saya gambarkan. Ya, gerak parabola dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dengan membentuk sudut 53 derajat ya dari titik A ke B. Jadi yang ditanya adalah jarak AB ya. Jarak terjauhnya itu berapa sih? Berapa meter sih jarak tempuhnya? Jadi ini kita bisa cari dengan banyak cara sebenarnya. Salah satunya yang ini. Langkah pertama cari dulu V0 X. Jadi kecepatan awal arah sumbu X yaitu V0 dikali cos 53. Ya. Cos 53. Jadi kecepatan awalnya itu 10. Cos 53 itu ya 3/5 atau 0,6 ya. 0,6 kali 10 berapa? 6 meter per sekon ya. Jadi kecepatan yang ke sini ya, kecepatan mendatarnya 6 meter per sekon, sementara kecepatan ke arah ini sumbu Y yaitu V0 sin 53. Sin 53 itu kira-kira ya 0,8 ya atau 4/5. Jadi 0,8 kali 10 8 meter per sekon. Untuk gerak parabola itu kan kita tahu gerak parabola itu perpaduan dua gerak ya, arah mendatar ini GLB, sementara yang arah vertikal itu GLBB. Nah sekarang perhatikan GLBB ya, arah mendatar arah yang vertikal itu kan kecepatannya semakin lama sampai titik C itu 0. Siapa? Si VY nya ya. Jadi VY nya itu awalnya 8, nanti lama-lama dia akan berkurang sampai titik C dia 0 kecepatannya. Tapi V0X nya atau kecepatan mendatarnya tetap. Jadi mau dimanapun ya dia tetap 6 terus sampai titik B ya. Di V0Y nya semakin ke atas berkurang sampai titik C itu VY nya 0 ya. Nanti dia akan turun naik lagi gitu ya. Jadi konsepnya begitu kira-kira. Jadi kembali ke soal, kita fokus ke sumbu Y. Sumbu Y jadi kecepatan awalnya 8 ya, gravitasinya itu 10. Jadi kapan dia mencapai titik tertinggi? Yaitu V0 sin 53 tinggal dibagi 10 aja ya. Jadi 8 dibagi 10 0,8 sekon. Jadi T waktu untuk mencapai dari titik A ke C itu tadi berapa? V0 sin 53 itu 8 dibagi gravitasi itu 10, jadi sama dengan 0,8 sekon gitu ya waktu naiknya ya. Terus waktu CB nya itu sama, TCB dengan TAC itu sama ya, TAC dengan TCB itu sama. Jadi kesimpulannya kalau ditanya TAB berapa? Ya 2 kalinya ya. Jadi kesimpulannya kalau naiknya 1 sekon, turunnya juga 1 sekon. Kalau naiknya 0,8, turunnya juga 0,8. Jadi waktu dari A ke B yaitu 0,8 kali 2 ya. 0,8 dikali 2 sama dengan 1,6 sekon ya. Terus kalau ditanya berapa jarak tempuhnya atau X nya, jadi jarak tempuhnya atau XAB sama dengan cukup V0 X nya dikali waktu dari A ke B ya. Jadi sama dengan V0 X nya udah dapat tadi 6 dikali 1,6 sama dengan 9,6 meter. Oh saya pengen pakai rumus jadi aja boleh nggak? Boleh. Rumus yang mana? Misalkan mau pakai rumus yang ini, XAB sama dengan yang rumus yang bisa dipakai ya, V0 kuadrat sin 2 theta per G gitu ya. Oke kita masukin aja coba ya. V0 kuadrat, V0 nya berapa tadi? 10, jadi 10 kuadrat ya. 10 kuadrat dikali sin 2 theta, nama lainnya itu 2 sin theta dikali cos theta ya. Sin theta, sin nya 53 ya. Sin theta cos theta dibagi G nya berapa?
10. Jadi sama dengan 100 dikali 2 sin theta. Sin theta tadi berapa? Sin theta itu 4/5 ya. 4/5 dikali cosnya tadi 3/5 dibagi 10. Oke, atau begini aja biar kalian gampang ngitungnya. Jadi 100 dikali 2 dikali 4/5 itu kan 0,8 ya. Dikali 3/5 itu 0,6 dibagi 10 gitu ya. Gitu ya. Yuk, sama dengan ini kan 100, ini ada 0,8 ya, 100 0,8 0,6. Jadi komanya maju hilang ya. Jadi yang 8 sama 6 ya. Di 8 kali 6 kali 2 bagi 10 ya enggak? 2 kali 8 kali 6 dibagi 10 kan biar gampang hitungnya ya. 8 kali 2 16 kali 2 itu 96 bagi 10 jadi 9,6 meter gitu ya. Jadi jawabannya untuk nomor 6 adalah 9,6 meter yang E ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, soal nomor 7. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan sekian dari puncak gedung yang tingginya sekian. Jika besar-besarnya, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai dasar gedung. Jadi naik turun gitu ya. Oke, ini saya sudah cara-cara terlebih dahulu ya biar lebih cepat. Sekarang udah saya gambarkan di sini, coba perhatikan ya. Di sini kan sudah, anggap aja ini gedungnya ketinggiannya 80 meter dari atap gedung, katakanlah dari titik A. Jadi nanti lintasan bola itu sebenarnya naik turun lagi ya. Cuma saya geser dikit gambarnya biar lebih enak. Dari titik A ke B ini gerak vertikal ke atas, nanti dari B ke C itu jatuh bebas. Jadi ini kita pisah ya, lintasan AB dulu. Lintasan AB itu gerak vertikal ke atas. Vertikal ke atas itu ciri-cirinya kecepatan di titik tertinggi sama dengan 0. Makanya nanti untuk lintasan AB VT, ini kan V awal, V0 ini VT ya. V0 itu kecepatan awal, VT kecepatan akhir. Jadi kenapa ini 0? Karena ini gerak vertikal ke atas ya. Nah sekarang kita masukin nilainya. 0 sama dengan kecepatan awalnya di soal 30 min 2GH 2 kali 10 kali H ya. Ini 30 kuadrat itu 900, ini 20H, maka nanti pindah ruas ya. Jadi nanti kita dapat H siapa? H ketinggian A ke B ya. Jadi kita dapat ketinggiannya 45 meter. Berikutnya kita mau mencari waktu dari A ke B ya, pakai rumus VT sama dengan V0 min GT. Ingat-ingat tadi ya, vertikal ke atas ya, kecepatan di titik tertingginya 0. Jadi sama dengan kita masukin V0 nya jadi 30 min 10 kali T. Kita pindah ruas, jadi 10T sama dengan 30. Jadi nanti kita dapat TAB ya. T dari A ke B sama dengan 30 dibagi 10 sama dengan 3 sekon. Oke, lanjut ke lintasan kedua yaitu lintasan BC. Lintasan BC, ingat-ingat ini jatuh bebas. Ciri-cirinya kebalikan dari vertikal ke atas ya. Kalau vertikal ke atas tadi kecepatan titik tertingginya 0 atau kecepatan akhirnya 0, maka jatuh bebas itu kecepatan awalnya 0. Oke, sekarang maksudnya HBC, karena kita mau lintasan BC, jadi HBC sama dengan ketinggiannya 45 ya. 45 dari mana ya? 45 ditambah 80 ya. 45 kita udah hitung dari tadi, tuh yang barusan HB. Jadi 45 ditambah 80 ya sama dengan V0 T plus setengah GT A GT BC ya, dari B ke C ya. Kita masukin nilainya, ini V0 nya karena jatuh bebas 0, setengah G dan seterusnya, TBC 10 bagi 25 ya, ini 125 dibagi 5, 125 bagi 5 ya, 25, karena ada kuadratnya kita akarin, kita dapat TBC nya 5. Jadi kesimpulannya dari TABC, dari naik turun berapa tadi, berarti kesimpulannya tinggal ditambahin 3 sekon ditambah 5 sekon, jadi kita dapat 8 sekon.
Saya mau pakai cara yang lain boleh nggak? Boleh ya. Tadi kan katanya kalau gerak parabola waktu naik sama dengan waktu turun. Oke. Jadi ini saya tambahin titik D, ini datar ya. Ini titik A, saya tambahin titik D. Jadi waktu naiknya tadi berapa, kita udah hitung tadi waktu naiknya ya. Naiknya tadi kan TAB ya. Itu kita dapat 3 sekon. Makanya TAB dengan TBD itu sama. Ini 3 sekon, ini 3 sekon. Ya, jadi kesimpulannya TAD langsung 6 sekon ya, nggak usah dihitung lagi ya. TAD 6 sekon. Nah, sekarang ada lintasan baru namanya lintasan DC. DC ini bukan jatuh bebas ya, tapi vertikal ke bawah. Kenapa vertikal ke bawah? Karena vertikal ke bawah karena dia memiliki kecepatan awal. Sebenarnya jatuh bebas juga vertikal ke bawah ya, cuma jatuh bebas kecepatan awalnya 0. Oke, langsung aja pakai rumus HD ya, ketinggian D sama dengan V0T ya. V0T itu maksudnya kecepatan awal di titik D dikali T-nya, T kita mau nyari ya, plus setengah GT kuadrat K, DC itu lintasannya ya. Dimasukin angkanya, ketinggiannya tadi di soal sudah ada 80 ya. Di soal udah dikasih tahu 80 kecepatan. Nah, kecepatan awalnya di sini di D ini sama 30 karena awalnya naik 30, turun pas di D ini ya 30 juga sama ya. Tepat di D kan ini datar ya. Jadi naik turun sama. Waktunya sama, kecepatan di sini sama, kecepatan di sini juga sama. Sini dengan sini sama-sama datar ya. Cuma arahnya beda. Oke, langsung aja. 80 sama dengan kecepatan awalnya 30 ya. Ini 5 dari mana? 10. G-nya kan 10 ya. Bagi 25. Jadi dibagi, diperkecil, bagi 5 semua, dapatnya sekian, pindah ruas, 16 pindah jadi min 16, kita faktorin, makanya dapat 8 sama min 2. Kita dapat TDC nya minus 8 sekon, yang satu lagi TD nya 2 sekon. Karena waktu tidak ada yang negatif, maka yang memenuhi adalah yang plus 2 sekon. Jadi dari sini ke sini butuh waktu 2 sekon. Dari A ke D tadi berapa? A ke D tadi 6 sekon. Jadi kesimpulannya TAD atau TAC itu sama dengan TAD ditambah TDC 6 ditambah 2 sama dengan 8 sekon. Jadi sama ya dengan ini ya. Oke, ngerti ya?